Halo semuanya, perkenalkan nama saya Welza Injariawati Mena dengan NIM 204005071. Di video ini saya akan menjelaskan tentang 12 industri keuangan non-bank, dan saya memilih membahas tentang apa itu pegadaian dan bagaimana cara kita mengetahui jenis-jenis pegadaian dan pengertian pegadaian. Pegadaian merupakan suatu perbuatan hukum yang diatur dalam pasal 1150 KUH Perdata, yakni suatu perjanjian utang piutang dengan jaminan benda bergerak. Adanya jaminan tersebut agar barang-barang yang menjadi objek jaminan itu dapat berada di bawah kekuasaan pemegang gadai. Transaksi gadai di Indonesia dijalankan oleh perusahaan perseroan pegadaian. Tugas pokok pegadaian ialah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai pegadai didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang pengalihan bentuk perusahaan jawatan atau disingkat Perjan. Pegadaian menjadi perusahaan umum atau Perum. Pegadaian sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang perusahaan umum atau Perum Pegadaian. Perlu mengubah bentuk badan hukum perusahaan umum atau Perum Pegadaian menjadi perusahaan perseroan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang perubahan bentuk badan hukum Perum Pegadaian menjadi perusahaan perseroan. Menurut pasal 1150 KUH Perdata, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya mana harus didahulukan. Gadai merupakan proses meminjam dana oleh seseorang kepada sebuah lembaga atau Perum Pegadaian dengan memberikan jaminan berupa barang bergerak seperti BPKB, sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya. Barang yang dijadikan agunan dapat ditebus dan dapat diperpanjang waktu pinjamannya. Jika belum mampu untuk menembusnya oleh nasabah sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan, maka ada landasan hukum gadai konvensional di Indonesia, yaitu pertama, ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1961 tentang pendirian perusahaan negara pegadaian, di mana pasal 5 dijelaskan tentang tujuan pegadaian, yakni untuk membangun ekonomi nasional di bidang pengkreditan dengan dasar hukum gadai mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman menuju masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spiritual. Pasal 6 juga menjelaskan bahwa pegadaian berusaha dalam lapangan pengkreditan atas dasar hukum gadai dengan tanggungan barang-barang gerak dengan cara yang mudah, cepat, aman, dan hemat, sehingga dengan demikian ikut serta mencegah adanya lintah darat ijo, pegadaian gelap, dan praktik riba lainnya. Dan yang kedua ada pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimana gadai merupakan suatu hak yang diperoleh oleh pihak yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Pihak yang berutang memberikan kekuasaan kepada pihak yang mempunyai piutang untuk memiliki barang bergerak tersebut. Jika pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat berakhirnya jangka waktu pinjaman. Di sini saya akan menyebutkan produk-produk pegadaian ada beberapa macam. Yang pertama ada produk utama, dan produk utama itu ada KCA, Kradisa, dan Kreasi. KCA atau kredit cepat dan aman merupakan kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada nasabah sebuah golongan untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif, mendapatkan pinjaman dengan mudah, cepat, dan aman yang hanya membawa agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, handphone, dan barang elektronik lainnya. Dan yang kedua ada Krasida, merupakan kredit angsuran bulanan yang diberikan kepada UMKM guna pengembangan usaha dengan agunan perhiasan emas dan barang kendaraan bermotor. Dan yang ketiga ada Kreasi. Kreasi merupakan kredit berupa angsuran bulanan diberikan kepada UMKM untuk mengembangkan usaha dengan sistem fidusia
yaitu cukup dengan BPKB sebagai jaminan sehingga kendaraannya masih dapat digunakan, sehingga yang digadai hanyalah bukti kepemilikan. Produk pegadaian yang kedua ada produk syariah, yang dimana ada RAN, Amanah, Arum, dan Arum Haji. RAN merupakan pembiayaan dengan sistem syariah yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah dengan proses cepat, aman penyimpanannya dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, emas batangan, berlian, smartphone, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor, serta mobil. Dan ada Amanah, merupakan pembiayaan untuk memudahkan pembelian kendaraan bermotor dengan pinjaman sesuai syariah untuk karyawan dan pengusaha mikro. Dan yang ketiga ada Arum, merupakan pembiayaan untuk memudahkan pengusaha kecil mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan masih dapat digunakan pemiliknya untuk membantu operasional usahanya. Dan yang keempat ada Arum Haji, merupakan pembiayaan dengan sistem gadai emas untuk pendaftaran haji. Dan produk pegadaian yang ketiga ada investasi emas. Investasi emas ada Mulia, tabungan emas, konsinyasi emas. Mulia merupakan layanan penjualan emas batangan secara tunai atau angsuran dengan jangka waktu fleksibel dan proses mudah. Tabungan emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas sebagai titipan dengan harga yang terjangkau. Dan konsinyasi emas merupakan layanan titip jual emas batangan di Pegadaian sehingga menjadi aman. Dan yang keempat ada produk lainnya seperti Pegadaian Remittance, merupakan layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri bekerja sama dengan remittance berskala nasional dan internasional. Dan yang kedua ada multi pembayaran online, merupakan layanan pembayaran tagihan seperti listrik, telepon, pulsa, air minum, pembelian tiket kereta api secara online tanpa harus memiliki rekening di bank. Dan yang ketiga ada persewaan gedung, merupakan layanan sewa auditorium yang dikelola oleh Pegadaian untuk disewakan kepada masyarakat guna keperluan acara secara seremoni. Dan yang keempat ada jasa sertifikasi mulia, merupakan jasa pengujian batu mulia untuk mengetahui jenis, keaslian, kualitas, dan spesifikasinya. Dan jasa taksiran merupakan layanan untuk mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian, dan batu permata. Dan yang ada jasa titipan, merupakan layanan berupa titipan barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga, maupun kendaraan bermotor atau dalam dunia perbankan bisa dikenal dengan istilah safe deposit box. Sumber dana Pegadaian dari modal sendiri, yakni modal awal, penyertaan dari pemerintah, dan laba ditahan. Penggunaan dana ini dilakukan untuk hal seperti uang kas, jasa pembiayaan operasional perusahaan, dan pembelian aktivitas tetap dan investasi. Kegiatan usaha dalam Pegadaian. Kegiatan usaha Pegadaian dapat diklasifikasikan menjadi 3, antara lain penghimpunan dana, yang dimana dana yang diperlukan oleh Perum Pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari 1. Pinjaman jangka pendek dari perbankan. Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk sekitar 80% dari total dana jangka pendek yang dihimpun. Dan yang kedua ada pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya, yang dimana utang kepada rekanan, utang kepada nasabah, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada penerbitan obligasi. Sampai dengan tahun 1994, Perum Pegadaian sudah 2 kali menerbitkan obligasi yang jangka waktunya masing-masing 5 tahun. Penerbitan pertama adalah pada tahun 1993 sebesar 25 miliar dan penerbitan yang kedua kalinya adalah pada tahun 94 juga sebesar 25 miliar, sehingga sampai dengan tahun 94 total nilai obligasi yang telah diterbitkan adalah 50 miliar. Dan yang keempat ada modal sendiri. Modal sendiri yang dimiliki Perum Pegadaian terdiri dari 1. Modal awal, yang dimana kekayaan negara di luar APBN sebesar 200 miliar, dan yang kedua penyertaan modal pemerintah, dan yang ketiga laba ditahan. Laba ditahan ini merupakan akumulasi laba sejak perusahaan Pegadaian ini berdiri pada masa Hindia Belanda.
kegiatan usaha pegadaian yang kedua ada penggunaan dana, yang dimana dana yang telah berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha perum pegadaian, diantaranya adalah uang kas dan dana liquid lain, pembelian dan pengadaan berbagai bentuk aktiva tetap dan inventaris, pendanaan kegiatan operasional, penyaluran dana, dan investasi lain. Dan yang ketiga ada produk dan jasa perum pegadaian. Berikut adalah beberapa produk dan jasa yang disediakan oleh perum pegadaian, yaitu yang pertama, pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai, dan yang kedua ada penaksiran nilai barang, dan yang ketiga ada penitipan barang, dan yang keempat ada jasa lain. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara penaksiran. Mengingat besarnya jumlah pinjaman sangat tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan, maka barang yang diterima dari calon pembelanjaan terlebih dulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksir. Petugas penaksir adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dan berpengalaman dalam melakukan penaksiran barang-barang yang akan digadaikan. Pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar dan jenis barangnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang kantong, yaitu emas. Petugas penaksir melihat harga pasar pusat dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan pengembangan harga yang terjadi. Yang kedua, petugas penaksir melakukan pengujian karat hasil dan berat. Dan yang ketiga, petugas penaksir menentukan nilai taksiran. Yang kedua ada permata. Petugas penaksir melihat standar taksiran permata yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada. Dan yang ketiga, petugas penaksir melakukan pengujian kualitas dan berat permata. Yang ketiga, petugas penaksir menentukan nilai taksiran. Dan ada barang gudang. Barang gudang ini seperti mobil, mesin, barang elektronik, tekstil, dan lain-lain. Petugas penaksir melihat harga pasar setempat dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi. Petugas penaksir menentukan nilai taksiran. Dalam pemberian pinjaman pegadaian, nilai taksiran atas barang yang akan digadaikan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Setelah nilai taksiran ditentukan, maka petugas menentukan jumlah uang pinjaman yang dapat diberikan. Penentuan jumlah uang pinjaman ini juga berdasarkan persentase tertentu terhadap nilai taksiran, dan persentase ini juga telah ditetapkan oleh perum pegadaian berdasarkan golongan yang besarnya bersekitar antara 8-90%. Dan cara pelunasannya yaitu nasabah dapat melunasi kewajibannya setiap saat tanpa harus menunggu tanggal jatuh tempo. Pelunasan pinjaman beserta sewa modalnya atau bunga dibayarkan langsung ke kasir disertai surat gadai. Setelah adanya pelunasan atau penembusan yang disertai pemenuhan kewajiban nasabah yang lain, nasabah dapat mengambil kembali barang yang digadaikan. Dan yang kelima ada pelelangan. Pelelangan adalah penjualan barang yang digadai dilakukan oleh perum pegadaian pada saat yang telah ditentukan di muka apabila hal-hal berikut ini terjadi, yaitu yang pertama, pada saat pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak bisa menembus barang yang digadaikan dan membayar kewajibannya karena berbagai alasan. Dan yang kedua ada pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang batas waktu pinjamannya karena berbagai alasan. Hasil pelelangan barang akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah, yaitu yang berupa 1. Pokok pinjaman, 2. Sewa modal atau bunga, 3. Biaya lelang. Di sini saya akan memberitahukan manfaat pegadaian, yaitu keuntungan perusahaan pegadaian jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, yaitu yang pertama, waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari itu juga. Hal ini disebabkan prosedurnya yang tidak berbelit-belit. Dan yang kedua, persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya. Dan yang ketiga, pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk apa aja, jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya. Selain keuntungan tersebut, manfaat yang bisa diperoleh
oleh peminjam dana. Dan yang kedua, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah pengelola jasa tertentu dari Perum Pegadaian. Dan yang ketiga, ada pelaksanaan misi Perum Pegadaian sebagai suatu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana. Dan yang keempat, ada berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990, laba yang diperoleh Perum Pegadaian digunakan untuk dana pembangunan semesta yaitu 55%, cadangan umum 20%, cadangan tujuan 5%, dana sosial 20%. Yang saya akan menjelaskan bagaimana penyelesaian hukum nasabah akibat uang prestasi atau cedera janji terhadap perjanjian kredit. Dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam penyelesaian perjanjian kredit dengan angguran berupa emas atau kendaraan bermotor menempuh beberapa jalan. Sesuai dengan isi perjanjian, pihak nasabah atau disebut debitur mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran pembelian logam emas atau kendaraan secara mengangsur sesuai dengan harga jenis emas atau kendaraan yang dipilih dengan jangka waktu yang ditentukan dan menyerahkan objek jual beli berupa emas atau kendaraan sebagai jaminan pelunasan utang kepada pihak pegadaian atau disebut kreditor. Ketentuan pasal 1763 dan pasal 1764 memberikan penegasan bahwa kewajiban debitur untuk melakukan pembayaran pelunasan atas apa yang telah diperjanjikan sehingga debitur tidak melakukan kesewenang-wenangan terhadap suatu perjanjian meskipun perjanjian itu dibuat dengan syarat yang memudahkan untuk dipenuhi debitur. Selain itu, debitur mempunyai hak untuk menerima objek jual beli yang telah dijaminkan jika telah terjadi pelunasan angsuran kredit logam mulia. Sementara itu, pihak pegadaian atau disebut kreditur mempunyai kewajiban untuk menyimpan objek jaminan jual beli berupa emas atau kendaraan dan menyerahkan objek jaminan ketika telah terjadi pelunasan pembayaran oleh pihak debitur. Pada pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa seorang debitur dapat dikatakan wan prestasi apabila sudah diperingatkan akan tetapi tidak dilaksanakan sampai melebihi jangka waktu perjanjian. Jika melakukan pembayaran tidak tepat waktunya, dapat dikatakan wan prestasi dikarenakan debitur melaksanakan prestasi namun tidak tepat waktunya. Pasal 7 tentang cedera janji pada perjanjian kredit logam mulia atau kendaraan pegadaian jika nasabah dinyatakan cedera janji apabila ayat 1 jika nasabah lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya kepada pegadaian maka berdasarkan perjanjian, ayat 2 jika menunggak angsuran kali berturut-turut atau berselang, pasal 2 ayat 5 pada perjanjian kredit logam mulia atau kendaraan pegadaian menyatakan apabila jika nasabah membayar angsuran melewati tanggal yang telah ditetapkan maka nasabah dikenakan denda. Berkaitan dengan penerapan denda, maka pihak nasabah akan kesulitan memberikan denda yang harus dibayar ketika akan melakukan pelunasan utangnya. Melihat ketentuan pada pasal 1243 KUH Perdata, maka sesuai dengan isi perjanjian, pihak nasabah atau debitur wajib untuk membayar angsuran pokok dan denda sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Pasal 4 ayat 3 pada perjanjian kredit logam mulia atau kendaraan pegadaian menegaskan bahwa denda yang belum dibayarkan oleh pihak nasabah merupakan utang nasabah kepada pegadaian. Pembayaran denda merupakan pemenuhan hak atas kelalaian pihak nasabah kepada pegadaian. Tidak ada penggantian bila mana lalainya itu disebab karena keadaan memaksa atau disebabkan suatu kejadian tak disengaja. Keterlambatan pembayaran angsuran kredit logam mulia yang dilakukan nasabah dikarenakan lupa akan kewajibannya, uang yang digunakan untuk pembayaran tidak mencukupi dan adanya kebutuhan mendadak dalam rumah tangga. Pada pasal 1244 KUH Perdata menyebutkan jika ada alasan untuk itu si berutang harus dihukum mengganti biaya rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal itu tidak pada waktu yang tetap
dilaksanakannya peringatan itu. Disebabkan suatu hal yang tak terduga pun tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kesemuanya itu pun jika itikat buruk tidaklah ada pada pihaknya. Ketentuan pasal 1245 KUH Perdata juga menyatakan tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang, maka akan diterapkan pemberian somasi dari pihak pegadaian kepada nasabah. Somasi yaitu surat teguran kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya. Somasi pegadaian terhadap nasabah kredit logam mulia atau kendaraan diberikan sebanyak 2 kali, yaitu pada bulan ketiga penunggakan setelah tanggal jatuh tempo pada bulan ketiga diberikan setelah 7 hari. Somasi pertama tidak ditanggapi 7 hari berikutnya somasi kedua. Jika somasi kedua tidak ditanggapi, maka pada 7 hari setelah somasi kedua dilaksanakan eksekusi, yaitu berupa pelelangan. Nasabah yang tidak menanggapi surat somasi dan tidak melakukan pelunasan, maka selanjutnya akan diberikan surat pemberitahuan dari pegadaian akan jadwal pelelangan atas benda jaminan berupa emas atau kendaraan. Setelah dilakukan pelelangan, maka hasil lelang emas atau kendaraan yang didapat diakumulasikan dulu dengan jumlah angsuran yang belum dibayar oleh pihak nasabah. Selanjutnya hasil lelang keseluruhan dikurangkan dengan jumlah angsuran yang belum dibayar beserta bunganya. Jika hasil lelang yang sudah dikurangkan masih terdapat kelebihan atau disebut sisa uang, maka sisa uang menjadi milik pihak nasabah. Akan tetapi jika hasil lelang masih belum mencukupi untuk melakukan pembayaran angsuran, maka kekurangan hasil lelang merupakan utang pihak nasabah kepada pegadaian dan wajib untuk melakukan pembayaran atas utang tersebut. Dan apabila proses penjumlahan hasil lelang terdapat perselisihan antara nasabah dengan pihak pegadaian, maka sesuai dengan ketentuan dari perjanjian pokok dan perjanjian jaminan akan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat oleh para pihak dalam jangka waktu 30 hari. Akan tetapi apabila tidak ditemukan kata mufakat,